Di wilayah timur lebih tepatnya bernama hutan Suan Yuan, ada sekelompok bandit yang sedang mengejar seekor hewan rubah. Jusi namanya. Dengan nafas tersengal, ia mencoba menyelamatkan diri. Para kelompok bandit ini tidak berhenti mengejar Joshi, karena ingin merebut benda sakti yang dimilikinya. Joshi sudah tak memiliki harapan lagi untuk hidup, karena di mana saat ini Joshi yang pada dasarnya hanyalah seekor hewan, ia sudah dikepung oleh pria-pria jalang yang ingin membunuhnya. Joshi tak ingin benda sakti tersebut jatuh kepada orang-orang jahat. Ia lebih memilih mati bersama mereka. Joshi mengeluarkan kekuatannya hingga melebihi batas normal. Hal itu mengakibatkan ledakan yang begitu dahsyat, sehingga membuat semuanya mati. Sementara benda sakti itu jatuh ke dasar jurang. Dan film pun tamat. Dan film pun dimulai. Di kota Qingyang, terdapat kelompok yang bermarga Lin. Pemuda-pemuda di sana saling unjuk gigi untuk memperlihatkan kehebatannya di atas arena. Kemenangan adalah harga mati. Jika menang, maka derajat keluarganya lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika kalah maka keluarganya akan menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Para pemuda di sana diadu di sebuah arena untuk saling bantai satu sama lain. Namanya Lin Xiao. Dia adalah anak ketua dari kota Qingyang bernama Lin Jingtan. Saat itu dia sudah bersiap untuk berhadapan dengan lawannya. Lin Xiao juga didampingi istri juga anak laki-lakinya yang bernama Lin Dong'er. Sementara lawannya ada Lin Tian. Lin Tian dikenal sebagai legenda dari kota Dayan. Dia juga dikenal sebagai pendekar yang tidak memiliki rasa kasih terhadap lawan yang berhadapan dengannya. Di usia mudanya, Lin Tian juga sudah mampu menembus dinasti Jin ke-12. Atau bisa disebut ilmunya sudah mencapai alam surga. Lin Xiao bukanlah kelas tandingannya. Hanya beberapa detik pertarungan dimulai, Lin Tian mampu mencabut kekuatan milik Lin Xiao. Semua orang tak percaya melihat Lin Xiao, anak dari ketua di kota ini, harus kalah dari lawannya. Begitupun istri dan anaknya, mereka hanya bisa melihat suaminya dibantai oleh Lin Tian. Akibat kekalahannya itu, Lin Xiao melampiaskan dengan cara minum-minum. Bahkan ia juga seringkali KDRT, alias kekerasan dalam rumah tangga. Atau seringkali para bocil menyebutnya dengan KDRT, kode ini dengan rasa tertinggal. Di mana atas kekerasan ayahnya itu, Lindong harus menjadi korbannya. Bahkan Lindong juga diusir dari rumah karena telah berani menyebut nama Lin Tian di hadapan ayahnya. Lindong pun lari ke dalam hutan arah timur yang bernama Suan Yuan. Saat di pelariannya, ia mengingat kembali masa lalu ayahnya yang begitu kuat dan hebat. 6 tahun kemudian Lindong sudah tumbuh besar. Meski berjalan 6 tahun lamanya, hal itu tidak membuat lupa para warga atas kekalahan ayahnya dulu. Namanya Lin Shan. Dia adalah sepupu dari Lindong. Meski ada ikatan darah di antara keduanya, hal tersebut tidak menjadi kedua keluarga ini menjadi akur. Lin Shan melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan kepada keluarganya sendiri, di mana Lin Shan dan anak buahnya menghajar Lindong. Hal itu disebabkan karena ayahnya Lindong telah dianggap sudah membuat derajat keluarga mereka menjadi rendahan. Lindong ditendang oleh Lin Shan ke dasar jurang. Saat disinilah darahnya menetes ke benda sakti Joshi. Hal tersebut membuat Lindong seketika jatuh ke dasar air bersama benda juga kenangan bersama dirinya. Ketika itu cahaya kuning menyelimuti di sekitarnya. Tiba-tiba Lindong sudah berada di tepi sungai. Anggota tubuhnya bercahaya berkat benda sakti milik Joshi yang merasuki tangannya. Berkat benda tersebutlah, ia tidak lagi merasakan sakit di tubuhnya. Dan reinkarnasi Joshi telah lahir kembali. Di rumah, Lindong masih penasaran karena terus-menerus tangannya mengeluarkan cahaya. Tiba-tiba, ia didatangi seorang wanita cantik. Yap, dia adalah adik kandungnya yang bernama Lin Tan.
Kedatangan Lin Tan ke sini untuk melihat keadaan kakaknya saja. Karena Lin Tan juga mengetahui bahwa Lin Shan seringkali memperlakukan hal buruk terhadap kakaknya itu. Setelahnya, Lin Tan nantinya akan pergi ke pegunungan dengan tujuan untuk mencari tanaman obat untuk ayah mereka yang sedang sakit-sakitan. Tak terasa sudah larut malam, Lindong yang sudah tertidur ia seperti mendapatkan sebuah mimpi. Di mana mimpinya tersebut menunjukkan cara melatih kekuatan benda Jushi. Saat itu Lindong berhadapan dengan bayangan dirinya sendiri. Bayangan itu terus-terusan menyerangnya. Saat itu juga Lindong yang sebelumnya tidak memiliki ilmu bela diri, ia spontan menggerakkan semua tubuhnya untuk terus menghindar dari serangan yang begitu cepat. Bahkan hal mengejutkan terjadi, Lindong mampu mengalahkan bayangannya tersebut. Pagi harinya, Lindong terbangun. Keadaan rumahnya bak kapal pecah akibat kejadian malam tadi. Lindong kemudian mendengar suara adiknya berteriak meminta tolong. Ika. Rupanya semua ini olah dari Lin Shan dan anak buahnya. Lin Shan ingin merebut tumbuhan obat yang ada di tangan Lin Tan. Karena takut, Lin Tan akan memberikan tumbuhan tersebut kepada mereka. Saat disinilah, tiba-tiba Lindong datang dan langsung menghajar Lin Shan membuatnya terlempar ke tanah. Atas hal ini membuat Lin Shan panas. Ia melakukan serangan balasan. Di sini, Lindong mulai merasakan kekuatan benda yang ada di tangannya itu. Lin Shan yang dulunya sering kali menyakiti Lindong karena ia tidak memiliki ilmu bela diri. Kali ini Lin Shan malah kewalahan menghadapinya. Sesaat suasana mulai memanas, tiba-tiba datanglah kakaknya Lin Shan yang bernama Lin Hong. Kakak beradik ini sifatnya ternyata sama saja. Ia juga membuli keluarga Lindong. Selain itu, Lin Hong berencana suatu saat nanti akan menikahi Lin Tan. Hal itu bukanlah suatu hal yang sulit bagi Lin Hong. Karena sebentar lagi semua pemuda marga Lin akan mengadakan sebuah turnamen. Di mana jika Lin Hong menang, ia berhak meminta apa saja terhadap yang kalah. Yakni meminta Lin Tan menjadi istrinya. Di ketinggian rupanya Lin Xiao telah memperhatikan anaknya yang begitu cepat menguasai ilmu bela diri. Karena Lin Xiao tak ingin melihat anaknya kalah dalam turnamen, saat itu mereka bertemu. Di sini Lin Xiao meminta maaf kepada Lindong. Atas permintaan maaf, Lin Xiao mengajari ilmu bela diri agar nantinya bisa mengalahkan Lin Hong. Singkatnya, Lin Tan merasa khawatir jika nantinya Lindong kalah, maka dia akan menjadi istrinya Lin Hong. Namun Lindong berjanji dia akan mengeluarkan semua kekuatannya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Tiba-tiba, Lin Tan jatuh pingsan karena selama ini dirinya dipenuhi dengan racun beku. Racun tersebut sudah lama bersarang di tubuhnya. Lindong kemudian membawanya ke rumah tanpa ia ketahui sebelumnya. Rupanya benda Jushi yang ada di dalam dirinya mampu menyerap racun tersebut menjadi berbentuk bola kecil seperti mutiara. Lin Tan kemudian sadar. Ia masih sedikit merasakan efek dari racun beku itu, di mana penyakit langka yang ada di dalam dirinya tersebut. Semua orang masih belum bisa menemukan obatnya. Lindong kemudian sekali lagi mengeluarkan racun tersebut di dalam tubuh adiknya. Dan berhasil. Hal mengejutkan terjadi. Lindong berhasil menyembuhkan penyakit langka ini. Sebelum turnamen dimulai, Lindong menghabiskan waktu untuk berlatih dengan ambisi untuk mengalahkan Lin Hong. Singkatnya, tibalah hari turnamen akan dimulai. Lin Hong saat itu berhadapan dengan adiknya sendiri, yakni Lin Shan. Hanya beberapa kali gerakan, Lin Hong berhasil menjatuhkan adiknya tersebut. Melihat kekuatannya itu, semua orang tak berani maju. Lin Tan yang tak ingin melihat Lin Hong menang, ia memberanikan diri untuk melawannya. Di mana saat ini, Lindong belum juga hadir di turnamen tersebut. Karena tak ingin terjadi kenapa-napa terhadap cucunya itu, ketua menghentikan pertarungan.
dan akan sesegeranya mengumumkan siapa pemenang di turnamen ini. Saat mau diumumkan, Lindung datang dengan sejuta keyakinan. 这不合规矩。爷爷，不知可否让？ Akhirnya Lindung dan Lin Hong bertarung. Lin Xiao yang melihat gerakan anaknya itu terkagum karena begitu cepat Lindung bisa menguasai jurus yang ia miliki. Atas kemarahannya, karena keluarga mereka sering menghina juga menyakitinya, Lindong mengeluarkan jurus 8 tapak sunyi dan langsung menyerang Lin Hong. Lin Hong terlempar keluar arena dan Lindong pemenangnya di turnamen ini. 本次组比的胜者是林啸之子林东。 Singkatnya, ketua berencana ingin mengadakan turnamen akbar, di mana rencananya mereka akan mengundang 2 marga lainnya, yakni marga Li dan marga Shi. Ketua alias ayah dari Lin Xiao itu memilih Lindung menjadi perwakilan dari marga Lin untuk mengikuti turnamen tersebut. Sementara di tempat lain marga Shi, yang diketuai oleh Shi Qian, menjadi sekutu bagi marga Le, yang diketuai oleh Lei Bo. Mereka sebentar lagi akan menikahkan kedua anaknya tersebut, dengan tujuan agar hubungan kedua marga tersebut terjalin dengan baik, yakni ada Li Er dan Xi Yengyeng. Sedangkan Lindong diberikan arahan oleh ayahnya untuk menjadi juara turnamen akbar tersebut. Lindong harus mendapatkan sisik ekor harimau piton api. Harimau tersebut bukanlah harimau biasa. Ia memiliki kekuatan super, sehingga para peserta nantinya akan lebih kesusahan untuk mendapatkan sisik ekornya tersebut. Dan tibalah hari turnamen akan dimulai. Ketiga tetua marga berkumpul. 谢家家主谢准备了，将这次狩猎战的彩头准备好。 Sementara tak jauh dari sana, karena Lin Tan tak ingin memberikan kalung yang ada di lehernya, ia harus menerima tamparan dari Xi Yengyeng. Bahkan Xi Yengyeng mencoba untuk menyakiti Lin Tan. Dan datanglah Lindong. Di sini, Xi Yengyeng menghina keluarga mereka. Sehingga dengan spontan Lindong menampar wajah ayunya. 教育他。 青檀，你没事吧？ Li Er juga datang ke tempat ini karena melihat kekasihnya ribut dengan keluarga Lin. Atas kejadian itu, sehingga terjadilah sedikit pertikaian di antara mereka. 你小子活腻歪了，他打了我们。 Untung saja ketua penyelenggara ini datang. Dia adalah direktur utama di kota King, menghentikan perkelahian mereka dan menyuruh semuanya untuk bersiap melakukan perburuan sisik ekor harimau. Sebut saja dia Pak Harto. Ia saat itu memberikan aturannya, di mana saat pertandingan dimulai, mereka dilarang untuk saling membunuh satu sama lain. Jika mereka ingin kembali ke tempat ini, wajib membawa sisik ekor harimau. Kemudian orang yang datang ke sini diadu tanding 1 lawan 1. Orang terakhir yang mampu bertahan, maka dialah pemenangnya. Dan pertandingan pun dimulai. 则回去时， Saat itu Lintan dan Lindung berlari ke tengah hutan untuk mencari harimau piton api. Di sini adiknya khawatir akan keselamatan kakaknya, karena sebelumnya Lindung telah menampar Xi Yengyeng. Ya, tentunya Li Er pasti menyimpan rasa dendam terhadap kakaknya tersebut. Meski begitu, Lindung tetap santuy, karena mereka tak akan pernah melakukan tindakan di luar batas. Sementara Li Er dan lainnya sudah duluan menemukan harimau piton api. Mereka semua kewalahan karena sang harimau terus melawan. Sedangkan Lindung dan adiknya memantau dari ketinggian. Mereka menunggu waktu yang pas untuk merebut sisik ekor harimau tersebut. Tiba-tiba ada seseorang berjalan yang membuat Lintan langsung menyerang dengan busur panahnya. Dia adalah Wu Yun dan bawahannya. 青檀妹妹，警觉性不错呀。 Mereka berdua memiliki rencana, di mana Wu Yun menunggu sang harimau tersebut lemah dulu, kemudian menyerang mereka. Di mana nantinya Lindung melawan Li Er, sedangkan Wu Yun mengurus harimau tersebut. Untuk hasil mereka rencananya akan bagi 2. Akhirnya mereka deal. 驷马难追， Dan mereka pun langsung menyerang. Lindung melawan Li Er. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Lintan menyerang bawahannya Li Er dengan busur panahnya. Sedangkan Wu Yun berhasil mengambil sisik ekor harimau dan ia langsung lari ke dalam hutan. Melihat hal itu, Li Er dan Xi Yengyeng mengejarnya. Begitupun dengan Lindung, ia juga ikut masuk ke dalam hutan. Sesaat di pelariannya, tiba-tiba Wu Yun masuk ke dalam perangkap Li Er. Dan Li Er berhasil merebut sisik ekor harimau dari tangan Wu Yun. Bukan itu saja, Li Er juga menendang Wu Yun masuk ke dalam gua. Di mana gua tersebut tempat kediaman harimau piton api. Takut kenapa-napa, Lindong mencoba turun menyelamatkan Wu Yun.
Syukur saja Wuyun bisa diselamatkan. Wuyun kakinya tergelincir, dan ia pun jatuh di dekapan Lindung. Hal itu membuat harimau tersebut terbangun. Harimau pun marah. Namun sial bagi sang harimau. Akibat terkena serangan dari Li Er dan lainnya, ia harus mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan 2 anak bayi harimau. Lalu diadopsi mereka untuk dibesarkan. 看起来病怏怏的，你怎么选他呀？ Sementara Li Er dan kekasihnya itu pulang ke kota. Di sini mereka mengatakan bahwa Wuyun dan Lindung telah mati karena nekat terjun untuk mengambil sisik ekor harimau. Kakek dan ayahnya mendengar merasa sedih. Berbeda dengan Li Bao, ia malah senang karena putranya berhasil mendapatkan sisik ekor harimau. Dan sudah dipastikan putranya lah yang menjadi pemenang di turnamen ini. Tiba-tiba, Lindung dan Wuyun datang. Mereka masing-masing membawa bayi harimau. Sehingga pemenangnya belum bisa dipastikan. Li Bao setelah melihat bayi harimau tersebut, ia berencana ingin merebut hewan tersebut dari pelukan Lindung dengan cara menaruhkan pabrik kayu dan harimau pitun api sebagai jaminan, di mana Li Er dan Lindung akan bertarung. Siapa menang, maka mereka berhak mengambil taruhannya tersebut. Sedangkan kakeknya melarang Lindung untuk bertarung karena mereka pesimis untuk menang melawan Li Er yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Namun, Lindung ingin membuktikan bahwa keluarganya bukan kaleng-kaleng. Ia menerima tantangan dari Li Bao. Akhirnya, pertarungan antara Margalin dan Li segera dimulai. Li Er mengeluarkan kultivator Yuan surgawi. Begitupun dengan Lindung, ia juga mengeluarkan jurus yang sama dengan tampilan berbeda. Dan mereka pun saling pukul satu sama lain. Li Er lebih dominan dalam serangan. Namun, Lindung berhasil mengantisipasinya dengan baik. Sesekali Li Er mengejutkan dengan serangan yang tak terduga. Dan, boom! Li Er mengeluarkan jurus petir yang terus-menerus menyambar ke arah Lindung. Lindung kemudian menyerang balik dengan jurus 1 hati 2 langkah. 1 menghalau, 2 kali serangan. Hal tersebut berhasil membuat Li Er sedikit oleng. Atas hal tersebut, Li Er lagi-lagi mengeluarkan jurus andalannya. Jika ini terjadi, bukan Lindung saja, bahkan semuanya akan terkena dampak atas serangan tersebut. Para tetua di sana ingin menyuruh menghentikan pertandingan ini. Namun, Lin Xiao menyuruh semuanya untuk menunggu dan melihat seperti apa kelanjutannya. Lindung kemudian mengeluarkan jurus gerbang ajaib. Jurus ini mampu menahan juga menyerang balik Li Er. Sehingga Li Er terpental dan kalah. Atas kemenangan ini, keluarga Lin berhasil mendapatkan pabrik kayu milik Li Bao. Tapi proses penyerahan pabrik tersebut membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan. Dan harimau diberi nama Xiaoyan. Setiap hari ia dilatih oleh Lindung agar menjadi harimau yang kuat. Hari ini adalah hari terakhir proses penyerahan pabrik kayu milik Li Bao. Tapi sial, lagi-lagi Li Bao mencurangi keluarga Lin, di mana pabrik tersebut sudah dihancurkan. Begitupun dengan alam sekitar. Semua pohon ditebang secara gundul. Lindung dan Xiaoyan kemudian menemukan sesuatu, sebuah tempat yang tersembunyi di dekat sini. Xiaoyan kemudian menelan benda yang ada di sana. Begitupun dengan Lindung, juga menemukan batu yang Yuan. Dirinya dan Xiaoyan lalu terbakar. Hal tersebut hanya berlangsung sebentar. Akibat benda yang ia telan sebelumnya, membuat Xiaoyan berubah menjadi seekor harimau besar. Kemudian Lindung menceritakan bahwa di dalam sana terdapat banyak batu yang Yuan. 火山，那可是阳刚之气聚集之地呀！阳元石一般不会单独。阳元石。 Semuanya pun mencek ke dalam sana, dan benar, batu yang Yuan menyala di segala lini. Ini adalah sebuah penemuan bagi keluarga Lin. Nantinya batu tersebut akan dipergunakan sebagaimana mestinya. Singkatnya, Lindung menggunakan 3 pecahan batu yang Yuan. Batu tersebut seakan-akan menjadi senyawa berkat kekuatan yang ada di tangannya. Di luar, Lindung mengatakan kepada adiknya bahwa dia akan pergi ke kota Yan, di mana kota Yan dikenal dengan kota barbar. Sehingga ayahnya yang mengetahui anaknya pergi seorang diri khawatir. Namun, kakeknya mencoba menenangkan bahwa dia akan baik-baik saja. Lindung akhirnya sampai di kota Yan. Di sini ia masuk ke dalam kuil, di mana di dalam kuil ini terdapat seorang Pak Tua. Pak Tua ini bukan sembarang Pak Tua loh. Ia memiliki indera perasa yang kuat. Saat melihat Lindung, ia merasakan bahwa anak tersebut memiliki mental bakat roh yang sangat luar biasa. Saat di sini ia membeli tas alam semesta, juga potongan kayu dewa. Saat mau membeli kayu itu, tiba-tiba ada juga seorang wanita yang ingin membeli kayu tersebut.
Wanita ini keras menginginkan kayu itu. Lalu ia menyuruh bawahnya untuk menyerang Lindung. Lalu Patwa tersebut menghentikan keributan mereka, di mana Patwa ini adalah guru dari wanita itu. Patwa ini menawarkan diri untuk mengajari Lindung tentang ilmu bela diri. Karena tak ingin reputasinya ketahuan bahwa dia memiliki kekuatan Jushi, akhirnya Lindung menolak. Dan Patwa ini memberikan sebuah buku untuk nantinya bisa dipelajari. Dan tiba-tiba datang suruhan ayahnya, bahwa di tempat pabrik kayu telah diserang oleh kelompok dari naga hitam yang dipimpin oleh Wusa untuk merebut batu Yang Yuan, di mana Xiao Yan mendapatkan serangan dari Wusa yang begitu mengerikan. Kedatangan mereka rupanya berkat suruhan dari Li Bao untuk menyerang Margalin. Meski begitu, Lindung mencoba menahan serangan dari Wusa. Kekuatannya begitu kuat membuat Lindung terjatuh tak sadarkan diri. Lalu Xiao Yan mencoba menahan serangan para kelompok naga hitam yang mencoba membunuh Lindung. Namun usahanya hanyalah sia-sia. Dan lagi Xiao Yan harus pontang-panting akibat terkena pukulan Wusa. Tiba-tiba Lindung mendapatkan suatu energi yang datang kepadanya. Hal tersebut berbarengan dengan tusukan yang dilayangkan oleh bawahan sang ketua. Ceret. Bekas tusukan tersebut kemudian mengering dan tubuhnya kembali utuh. Disinilah amarah Lindung tak bisa ditahan lagi. Ia mampu menjatuhkan ketua naga hitam dengan kekuatannya. Terdengar kabar bahwa Wuxia telah dikalahkan oleh Lindung. Mereka berdua kemudian mengatur rencana lain untuk meruntuhkan keluarga Lin dari muka bumi ini. Malam harinya, Lindung melatih kekuatannya dengan benda-benda yang ia beli di kota Yan siang tadi. Kedua benda tersebut mampu meningkatkan kekuatan mental Lindung. Begitupun dengan buku yang diberikan Pak Tua sebelumnya. Dengan buku tersebut ia mampu melihat kakeknya yang saat itu sedang melakukan kultivator Yuan. Artinya ilmu kakeknya hampir berada di puncak kekuatannya. Sehingga mereka tidak takut lagi atas gangguan Li Bao dan Si King. Terdengar kabar bahwa Li Bao ingin mengajak mereka bertemu. Atas permintaan maaf, mereka rencananya akan mengajak Margalin untuk makan-makan di tempat mereka. Karena niat Margale baik, mereka pun menyetujuinya. Rupanya ini hanyalah sebuah alibi dari Margale, di mana mereka menginginkan kekuasaan di kota King. Ya, tentu keluarga Lin tak terima. Sehingga pertikaian demi pertikaian terjadi. Bahkan Li Bao membayar pendekar hebat yang bernama Goyan untuk membunuh semua Margalin yang datang ke tempat ini. Kekuatan kakek pun tak mampu menahan serangan dari Goyan ini, menandakan bahwa Goyan adalah seorang sektri serigala darah. Lindung yang melihat keluarganya diserang, ia kemudian mencoba untuk melawannya. Mereka rupanya sama-sama pemilik kekuatan Yuan duniawi. Namun Lindung ilmunya masih belum sempurna, sehingga Goyan lebih diunggulkan untuk memenangkan pertarungan ini. Hal mengejutkan terjadi. Dengan cepatnya Lindung mempelajari ilmu tersebut sehingga ia berhasil mengimbangi atas perlawanan musuhnya tersebut. Meski pada akhirnya pipi Lindung harus terluka akibat serangan kekuatan mental milik Goyan. Goyan terus-menerus menyerang Lindung yang saat itu sudah terpojok. Berkat kayu dewa, Lindung berhasil menahan serangannya. Bahkan kekuatan milik Goyan berhasil ia serap semuanya. Sehingga kini giliran
竟然已经小人干净了。怎么？ 2 bulan kemudian, tepatnya setelah Goyan gugur, keluarga Lin menjadi marga yang paling disegani di kota Qingyang. Atas gugurnya Goyan, tentunya hal itu pasti akan menimbulkan peperangan antara marga Lin melawan pasukan Serigala Darah di kemudian harinya. Sehingga Lindung terus melatih bela dirinya di alam cinta. 师傅好像出了什么问题。 Benda Jusi yang ada di dalam tubuh Lindung semakin hari semakin melemah. Karena sebelumnya Lindung sudah terlalu banyak mengeluarkan energinya sampai berada di puncak klimaksnya. 必须加紧修炼，血翼们一定不会。 Dan benar, hari itu juga, saudara dari Goyan, yakni Weitong, bersama bawahannya datang ke markas marga Lin dengan tujuan untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya itu. Lin Jingtian dengan segala rasa hormat meminta maaf kepada Weitong, karena sebenarnya awal mula dari permasalahan bukan kehendak dari marga Lin. Lin Jingtian menjelaskan bahwa Goyan dibayar oleh Li Bao untuk membunuh keluarganya. Namanya juga penjahat, dijelaskan pun mereka akan tutup telinga. Mereka bersikeras agar Lin Jingtian membawakan Lindung ke hadapannya. Jika tidak dikabulkan, maka dengan terpaksa Weitong akan menghabisi nyawa penduduk kota Qingyang. Sehingga membuat Lin Jingtian geram, dan mereka berdua pun beradu kekuatan di atas udara. 卫门主不就是想要我的项上人头吗？ Sungguh sayang sekali, kekuatan Lin Jingtian bukanlah tandingannya. Weitong sekali lagi memberi kesempatan untuk membawakan Lindung ke hadapannya. Jika tidak, maka dengan sangat terpaksa Weitong melenyapkan mereka semua. Dan saat itu jugalah, Lindung datang dengan sejuta amarahnya. 但若争得个鱼死网，你还真以为你杀了古影，便能够在我面前这等嚣张不？冬儿，你爷爷放心，我自有办法。爹，放心吧，我不会去送死的。 Weitong setelah melihat kedatangannya, dirinya sangat terobsesi untuk membunuh Lindung. Meski Weitong berjuluk sebagai pendekar terkuat di bumi, dirinya tak semudah itu mampu mengalahkan Lindung. 就凭这个？ Sementara Lindung yang tak ingin terjadi kekacauan di tempat ini, ia mengajak Weitong bertarung di arena, di mana pertarungan itu bertajuk hidup dan mati. Dalam perjanjiannya, pertarungan itu akan dilaksanakan 3 bulan ke depan. Namun, Weitong meminta kepada Lindung untuk pertarungan itu agar sedikit dimajukan, yakni dalam jangka waktu 2 bulan ke depan. Selama 2 bulan itu, Weitong juga dilarang untuk mengganggu keluarganya. Pada akhirnya mereka berdua menyetujuinya. Selain itu ada lagi perjanjian lain. Jika Lindung menang, maka pasukan Serigala Darah tidak boleh lagi mengganggu marga Lin. Anggap saja masalah Lindung dan Goyan sebelumnya sudah terselesaikan. Namun jika Lindung kalah, maka semua marga Lin akan dilenyapkan di muka bumi ini. 3个月怎么可能一战？你我生死决战，若你胜，我林动归你处置。我只想跟卫门主是个赌约。 Ayah dan kakeknya yang mendengar perjanjian itu sempat khawatir, karena mereka sangat pesimis Lindung akan memenangkan pertarungan itu. Secara statistik, level kekuatan Lindung masih jauh berada di bawah kekuatan Weitong. Maka dari itulah, Lindung memutuskan untuk berkelana ke kota Yan, dengan tujuan menambah ilmu kekuatan ninjutsunya. Selama 2 bulan, ia akan melatih ilmunya agar bisa berada di titik tertinggi, dengan tujuan agar di hari pertarungan bisa mengimbangi juga mengalahkan Weitong. Lin Jingtian berharap banyak kepadanya, karena nasib marga Lin di masa depan berada di pundak Lindung. 不能这么说，血翼门早就恶名昭彰。冬儿，你有把握在2个月之后打败魏通？ Pagi harinya, Lindung sebentar lagi akan meninggalkan kota Qingyang untuk 2 bulan ke depan. Adiknya Lintan sedih saat ingin melepas kepergian kakaknya. Mau tidak mau, inilah jalan yang dipilih Lindung. Ia meninggalkan keluarga demi menyempurnakan kekuatannya. Selama Lindung pergi, ia menitip adiknya kepada temannya, yakni Wuyun. Wuyun juga berharap sepulangnya dari kota Yan, Lindung harus memiliki kekuatan yang sempurna. 新阳镇上总算轮到小爷。兄弟，帮我照顾好金堂和小爷。 Saat itu kakeknya juga datang memberikan ratusan pil obat penambah energi kepada Lindung. Sebelum pergi, kakek juga memberikan sebuah pilihan, yakni menyuruhnya untuk melarikan diri. Namun, Lindung tak ingin mengingkari janjinya. Ia yakin bahwa di kota Yan nantinya dia akan mendapatkan sebuah ilmu juga pelajaran yang banyak. 若是有问题，就去那些地方。你爹已经跟你说清楚了，我们林家在盐城也是有利。 Akhirnya, Lindung pun on the way.
menaiki sebuah kuda menuju ke kota Yan. Singkatnya, Lindung sudah sampai di kota Yan. Di sini ia merasakan bahwa di sekitarnya ada mata-mata dari serigala darah yang mengikutinya. Tak jauh melangkah, Lindung mendengar percakapan penduduk sekitar bahwa sebentar lagi ada sebuah acara pelelangan Wanjin. Bisa dibilang di sana nantinya akan ada sebuah lelang benda-benda sakti. Hal itu mendorong Lindung ingin pergi ke sana. Awalnya, dua orang ini setelah melihat penampilan Lindung yang seperti seorang petani, mereka sedikit meremehkan. Mana mungkin seorang bocah berani membeli lelangan dengan harga tinggi. Namun, setelah melihatkan batu yang Yuan, mereka pun menyuruh Lindung untuk mengganti baju dan mereka siap untuk mengantarkannya ke tempat tersebut. Cret! Lindung pun berpakaian laksana kesatria Persia dan mereka berdua pun membawa Lindung ke TKP. Singkatnya, Lindung sudah berada di tempat pelelangan. Di tempat inilah semua sultan seluruh jagat raya berkumpul. Lindung merasakan aura mental yang kuat di tempat ini. Dan benar, rupanya kakek tua yang bernama Yanxi juga berada di sini. Kakek ini rupanya seorang ahli emblem tingkat 4. Hal itulah sebabnya mengapa tangannya mengeluarkan sebuah cahaya. Selain itu, Yanxi juga didampingi salah satu muridnya, yakni ada Ziyu. Dan wakil presiden kota Yan, dia bernama Xuanzu. Acara lelang pun dimulai. Pertama-tama seorang biduan dangdut yang tidak diketahui namanya ini menawarkan sebuah pedang langka. Kekuatannya melebihi pedang yang biasanya kita pakai untuk membelah buah kelapa. Harga tertinggi jatuh di angka 300 batu yang Yuan. Yang kedua, biduan dangdut ini menawarkan obat suling alias obat penambah spiritual tingkat 5. Dimulai dengan angka 200 batu yang Yuan, 350, 400. Dan Lindung pun berani membeli obat tersebut dengan harga 600 batu yang Yuan. Akhirnya obat tersebut jatuh kepada Lindung. Sementara Yanxi dan Ziyu mengetahui bahwa itu adalah bocah yang dulu bertemu di sebuah kuil. Mereka pun akhirnya mengetahui juga bahwa Lindung salah satu pemilik kekuatan emblem. Bahkan Yanxi merasakan aura kekuatan Lindung beberapa kali lipat meningkat dari awal mereka bertemu. Bahkan kekuatannya sudah berada di level yang duniawi. Hal itu membuat Yanxi penasaran dan ia meminta Xuanzu menyuruh Lindung menemuinya. Xuanzu pun menemui Lindung. Ia mengatakan bahwa Yanxi ingin bertemu dengannya. Dengan senang hati, Lindung menerimanya. Karena ini adalah langkah awal agar dirinya bisa mengetahui kekuatan yang ada di kota Yan. Sementara tak jauh dari sana, lagi-lagi mata-mata dari serigala darah terus-menerus melihat pergerakan Lindung. Sesampainya, Lindung merasakan gugup karena di mana dirinya dikepung oleh dua wanita cantik. Terutama Xuanzu, dari tatapannya seperti memancarkan aura-aura benih cinta. 姑娘怎么称呼？我嘛是万金拍卖会的总管。Tak lama kemudian, Yanxi pun datang. Mereka pun memulai pembicaraannya. Yanxi juga mengetahui bahwa Lindung sudah berhasil membuka jalan Niwang. Namun, segel kehidupan yang dimiliki Lindung masih belum sempurna. Yanxi kemudian menawarkan untuk membantunya memperbaiki segel tersebut. Lindung menolak, karena tanpa diketahui kakek ini sebelumnya, dia sudah memperbaiki segel kehidupan berkat buku yang diberikan olehnya waktu dulu. Tentunya membuat Yanxi terkejut. Lindung adalah benar-benar bocah pemilik kekuatan yang duniawi. Untuk menyempurnakan kekuatannya itu, Lindung harus menguasai 3 jenis segel kehidupan, yakni segel kehidupan rohani. Kekuatan itu sudah Lindung kuasai. Kekuatan yang mampu menyerap sebuah kekuatan lawannya, seperti melawan goyan waktu dulu. Kedua, segel kehidupan spiritual, memiliki kekuatan khusus seperti kekuatan ruang dan cahaya. Dan ketiga, segel kehidupan surgawi, yakni memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan tersebut konon katanya mampu menelan langit dan bumi. Sementara Xuanzu meminta Ziyu dan Lindung untuk mengajak ke sebuah tempat yang bernama Danxian, tempat yang mengandung energi murni Yin dan Yang. Hal itu nantinya akan menambah kekuatan Lindung untuk menuju titik tertinggi. Untuk menuju ke tempat itu, mereka nantinya harus memperebutkannya, yakni harus melawan tentara bayaran serigala darah.
Akhirnya Lindung dan Ziyu menyetujuinya. 我也去那丹仙池泡泡就好。公子要提升实力，我万金商会财力雄厚，苏总管，林动并非自命不凡，只是我林家而且那所凝成的元丹品质也至少达到6星以上。遗物，丹仙池之中蕴含着极为精纯的阴阳二气。想请你帮一个忙。 Saat di sini seketika Lindung kembali ke alam mimpinya. Di sini ia bertemu dengan Joshi. Yap, dialah seekor rubah yang di awal-awal film sebelumnya, di mana Joshi akan menjadi supir alias guru Lindung untuk menyempurnakan kekuatan ninjutsunya. Disinilah Lindung akhirnya mengetahui bahwa Joshi adalah pemilik kekuatan yang ada di tangannya. Joshi kemudian membawa Lindung ke tempat piringan mental berada. Piringan ini akan menguji seberapa tinggi kekuatan yang dimiliki seseorang. Sebelumnya, Joshi hanya mampu bertahan di tingkatan ke-5. Bagaimana dengan Lindung? Mari kita coba. Lindung mampu bertahan di tingkatan ke-10. Artinya Lindung 2 kali lebih kuat dari pemilik kekuatan aslinya. Sampai di sini Lindung sudah mampu menguasai kekuatan yang bernama Borkeong. Dan Lindung kemudian kembali ke alam nyata. Singkatnya, Lindung berada di kereta kencana milik Pak Presiden. Dia bernama Xia dan salah satu bawahannya yang bernama Lu Yi. 在下柳毅，和紫月小姐一样。 仙池之争当天，距离 Setelah lama perjalanan, akhirnya mereka sampai di tepi Danxian. Untuk mendapatkan yang mereka inginkan, Lindung dan kedua temannya itu harus melawan bawahan Yui. Yui adalah tentara bayaran Serigala Darah. Pertarungan pertama, Ziyu melawan Yunlin. 这大小姐还真有点本事。 第一局比试， Ziyu menang 1-0 untuk tim Xia. Pertarungan kedua, Lu Yi melawan Feng Er. Sesaat pertarungan, Jushi keluar untuk mencek kemurnian sungai Ying dan Yang. Sementara pertarungan dimenangkan oleh Feng Er, sama satu kedudukan sementara. Pertarungan ketiga, Lindung melawan Jiang Li. Ini adalah pertarungan yang sangat krusial. Di mana jika Lindung kalah, maka harapannya untuk menjadi orang terkuat di bumi maka akan sirna. Dan pertarungan pun dimulai. Jiang Li tak ingin kalah, ia mengeluarkan semua kekuatannya. Begitupun dengan Lindung. Ia mencoba menahan setiap serangan dari lawannya, tanpa menyentuh. Berkat kekuatan mental yang luar biasa, Lindung mampu membuat Jiang Li sedikit oleng. Bahkan serangan Jiang Li menjadi bumerang bagi dirinya. Jiang Li harus terpental. Hal itu membuatnya semakin marah, sehingga Jiang Li mengeluarkan inti kekuatannya, di mana seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya darah, dan mereka pun saling mengadu kekuatan. Lindung mencoba jurus barunya, yakni Borkeong, sedangkan Jiang Li mengeluarkan jurus tapak Buddha. Pada akhirnya Lindung berhasil menjatuhkan Jiang Li. 2-1 kemenangan bagi tim Xia. Akhirnya mereka berhak mengunjungi sungai Ying dan Yang. Ketiga pendekar pun masuk ke dasar sungai untuk menyerap inti kemurniannya. Di sini lagi-lagi Jushi mengajarkan sebuah jurus agar Lindung mampu menyerap lebih besar dari kedua temannya itu, yakni melalui pusaran transformasi energi di dalam tubuhnya. Dan berhasil, Lindung mampu menyerap energi kemurniannya. Setelahnya Jushi mengajak Lindung pergi untuk jauh lagi ke dasar sungai ini, di mana ada tempat tersembunyi, yakni ada sebuah goa di dasar sungai. Di sini Jushi melihatkan sebuah batu giok piton air, di mana jika Lindung mampu mendapatkan benda tersebut, tentunya kekuatannya akan bertambah berkali-kali lipat. Namun Lindung tidak berani mengambil benda itu, dikarenakan ada induknya. Jushi tetap keras inginkan benda tersebut. Akhirnya Lindung mengembalikan untuk sementara kekuatannya kepada Jushi. 还能有元丹境大圆满的实力。 所以到底有多强？ 这个嘛， Dan induknya pun marah, sehingga mereka diserang beberapa kali. 一定是不要的。 这
Setelah cukup lama mendapatkan serangan demi serangan, Juicy mengembalikan kekuatan itu kepada Lindung. Dan, Juicy berubah menjadi seekor naga api. Hal itu membuat induk Pitun kalah. Akhirnya, Lindung berhasil mendapatkan batu giok pitun air tersebut. Atas hal ini, Juicy terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Dan ia harus beristirahat agar kembali utuh seperti sedia kala ke dalam tubuh Lindung. Singkatnya mereka pun pulang. Sesaat di perjalanan, tepatnya di dalam kereta kencana, Lindung akhirnya jujur kepada mereka. Kedatangannya ke kota Yan demi menyelamatkan keluarganya dari serigala darah. Mereka terkejut setelah lawan yang akan dihadapi Lindung ialah Witung. Meski begitu, setelah melihat kekuatan Lindung, mereka yakin Lindung akan mampu mengalahkannya. Dan juga, Xuanzu memberikan sebuah buku bela diri agar nantinya bisa dipelajari. Lindung kemudian mencoba menguji kekuatan batu giok yang ia dapatkan di gua sebelumnya. Menggunakan buku yang diberikan oleh Xuanzu, ia mampu menembus alam mimpinya, di mana kekuatan Lindung berhasil sampai di tingkatan 2. Ia sudah memiliki kekuatan segel kehidupan rohani dan spiritual. Sementara batu giok juga ia konsumsi untuk meningkatkan kualitas bela dirinya. Atas hal itu, Lindung sudah menyamai kekuatan Witung. Dan hari ini adalah hari terakhir ia tinggal di kota Yan. Rupanya keluarganya diam-diam datang ke tempat ini hanya untuk menjenguk Lindung. Suasana berlawanan pun hadir di saat ini, di mana rasa bahagia campur sedih menyelimuti di antara mereka. Bahagia karena mereka bisa kembali bertemu. Sedihnya apabila Lindung kalah, maka Margalin akan tamat dari muka bumi ini. Sebelum pergi ke arena, Lin Zhengtian menguji kekuatan Lindung. Cret, sungguh luar biasa. Lindung kekuatannya sudah berada di titik tertinggi Yan surgawi. Akhirnya hari pertarungan Lindung dan Witung sebentar lagi akan dimulai. Semua penduduk menyaksikan pertarungan bertajuk El Clasico ini. Sementara tak jauh dari Lintan, ada mata-mata dari serigala darah yang sangat mencurigakan. Singkatnya pertarungan dimulai. Witung memulai dengan serangan yang begitu cepat membuat Lindung sangat kewalahan mengantisipasinya. Bahkan dirinya harus terpental ke sebuah pembatas. Selanjutnya Witung melancarkan serangan dengan menggunakan jurus 1000 pukulan tangan dewa. Meski berhasil menghalau serangannya, Lindung sudah mulai merasakan kelelahan. Hal itu membuat Lindung harus mengeluarkan jurus berkeong. Witung kembali terancam. Namun sial, sesaat nyawa Witung sudah berada di ujung tanduk, dirinya mencurangi dengan memerintahkan mata-matanya untuk menangkap Lintan. Hal itu membuat Lindung kurang konsentrasi, dan ia terjatuh. Hal ini dijadikan kesempatan oleh Witung untuk menyerangnya, dan pim. Lindung harus terjatuh dari ketinggian 500 meter dari permukaan air laut. Bukan Lindung namanya, ia kembali bangkit dan mengingat kembali waktu dia mengalahkan Goyan sebelumnya. Menggunakan Borkeong dan segel kehidupan, ia mampu menembus pertahanan Witung. Bahkan jarumnya mampu mengenai mata-mata dan Lintan berhasil diselamatkan. Tak lama kemudian mata-mata tersebut menyerang mereka. Namun kakek tua datang dan cret, mata-mata tersebut mati. Sementara di arena, berkat serangan itu Witung tak bisa lagi bangkit. Dan ia memohon ampun kepada Lindung. Namun sesuai perjanjian, di pertarungan ini harus ada yang mati. Tanpa rasa ada kasih sedikit pun, Lindung menghabisi Witung dengan cara brutal. Akhirnya, Lindung menjadi juaranya. Atas kemenangan itu membuat Margalin menjadi salah satu marga yang sangat disegani. Bahkan Presiden Xia memberikan sebuah rumah di kota Yan untuk mereka tinggali. Sedangkan Lindung dan kakek tua saling memperagakan kekuatannya, di mana Lindung sudah berada di puncak tertinggi. Selain itu, kakek tua mengatakan lagi, setelah berhasil menguasai ilmu yang dimiliki oleh Lindung, tinggal satu langkah lagi untuk menjadi orang terkuat di muka bumi. Di mana hanya ada satu orang yang berhasil berada di tingkatan tersebut, yakni orang ini. Dialah pemilik satu-satunya kekuatan yang sungguh luar biasa. Dan film Season 1 tamat. Cret. 你如今应该是达到了2印符师的层。
Film dimulai dengan memperlihatkan dari Margalin sedang membawa batu yang Yuan menggunakan kereta kencana. Suasana sedikit aneh mulai terjadi. Ditambah Lin Hong saat di perjalanan ia sedikit ngantuk akibat malam tadi begadang nonton Ikatan Cinta bersama keluarganya. Alhasil, anak panah mengarah ke wajah polosnya. Dan Lindung melebihi kecepatan cahaya menyelamatkannya. Rupanya olah semua ini dari kelompok bandit yang masih misterius. Mereka diserang oleh ratusan anak panah yang terus-menerus menghujam ke arah mereka. 我的马车后面。 Lin Hong yang sok jagoan ia mencoba menyerang mereka seorang diri. Namun dengan keyakinan tanpa didasari ilmu yang mumpuni, usahanya hanya terbilang sia-sia. Lin Hong harus terpental. Cret. Untung saja Lindung dengan kekuatannya ia mampu menyelamatkan sepupunya itu. Menggunakan jurus segel kehidupan, Lindung mampu meledakkan seperempat isi hutan ini dan semua bandit yang ada di sana mati. 是了，林董，这些好像不够。奇门印。 Sigoi namanya, pemimpin para kelompok bandit ini. Rencananya mereka akan tetap terus mengganggu Margalin dengan tujuan untuk merebut semua batu yang Yuan yang dimiliki mereka. Di kota Yan, Lindung menceritakan kepada kakek dan ayahnya bahwa malam tadi mereka diserang oleh kelompok bandit. Untung saja semua pasukan tidak ada yang terluka. Atas hal ini, Lin Zhengtian sedikit khawatir. Atas memiliki tambang batu yang Yuan, semua penjahat pasti akan terus-menerus memburu mereka. Singkatnya, Lindung terus melatih kemampuannya demi menyelamatkan keluarganya dari serangan setiap musuh-musuhnya kelak. Tak lama kemudian Lintan datang, memberitahu kepada kakaknya bahwa kaki Dansi menyuruhnya untuk menemuinya di Asusiaron. Di sini Lindung tak sengaja melihat tangan adiknya yang mulai dingin, menandakan racun di dalam tubuh Lintan masih ada. Meski begitu, Lintan tetap menyembunyikan rasa sakit kepada kakaknya. Lintan mencoba agar terlihat baik-baik saja. Dan Lindung pun akhirnya pergi untuk menemui kakek Dansi. Sesampainya, Lindung sudah ditunggu oleh penjaga tempat ini. Di sini ia mengantar Lindung menggunakan batu terbang. Wuih, terbang coy. Semua murid kakek Dansi menghabiskan waktunya dengan berlatih. Latihan mulu, menang kagak. Sesampainya Lindung menuju ke tempat kakek Dansi. Sesaat di perjalanan, tiba-tiba ia diserang oleh Ziyu. Ziyu merasa dianaktirikan setelah kakek Dansi mengenali Lindung. Atas hal itu, Ziyu mencoba mengajaknya untuk berkelahi. Atas keributan terjadi membuat kakek Dansi keluar dan menghentikan perkelahian tersebut. Permintaan Dansi menyuruh Lindung datang ke sini untuk membantu klannya menghadapi musuh bebuyutannya, di mana mereka sudah 2 kali kalah dari asosiasi kota Tianho. Jika yang ketiga kali kalah, maka asosiasi Ron sangat terpaksa pewarisnya akan digantikan. Dengan senang hati, Lindung menerima tantangan dari kakek Dansi. Sementara asosiasi kota Tianho dipimpin oleh Han Yun, kekuatannya 11-12 dengan kakek Dansi. Mereka sama-sama pemilik kekuatan emblem. Selain itu, Han Yun juga memiliki pasukan yang begitu kuat. Kedatangannya ke kota Yan untuk merebut pewaris asosiasi dari tangan kakek Dansi. Selain itu, Han Yun juga memiliki kartu as, yakni muridnya yang bernama Zotong. Ziyu kemudian mengajak Lindung untuk melihat-lihat lokasi asosiasi Ron. Ziyu juga mengingatkan kepada Lindung untuk berhati-hati dengan salah satu murid Han Yun yang bernama Zotong. Nah, saat di perjalanan, mereka tak sengaja melihat salah satu murid Han Yun yang memberontak para murid kakek Dansi. Semua murid kakek Dansi tidak ada yang berani melawannya. Dia bernama Chouzu. 若连我都胜不了，我看这塔斗，看来这浮石塔，我天火城是赢定了。 Ziyu kemudian menjatuhkan Lindung ke atas arena dengan sengaja. Hal ini membuat Chouzu berprasangka bahwa Lindung telah menantangnya. Awalnya Lindung tak ingin membuat masalah dengan Chouzu. Ia hanya mengatakan bahwa tidak sengaja jatuh dari atas. Namun karena Chouzu terus-menerus mengajaknya bergolat, akhirnya Lindung menerima tantangannya. Dan perkelahian Chouzu melawan Lindung akhirnya tak bisa dihindarkan lagi coy.
Chozo yang sombong juga mulutnya yang bau naga ini terus-menerus menyerang Lindung. Udahlah Chozo, gak usah dilawan Lindung. Chozo tak dengarkan kata saya, ia terus saja menyerangnya. Kan sudah ku bilang jangan melawan. Alhasil semua kekuatan Chozo diserap oleh Lindung. Bahkan senjata es milik Chozo juga diambil Lindung. 冰玄剑还有些棘手啊！但我可不想死在这里。我的精神力被吸走了，怎么会这样？ Kau masih terlalu dini anak muda. Lindung bukanlah tandinganmu. Bahkan Chozo disaksikan semua murid kakek Danshi untuk mengakui kekalahannya. Aku kalah. 我认输，我认输，我们赢了！化神阵。 Atas kekalahannya itu, Chozo menceritakan kepada gurunya bahwa di asosiasi Ron memiliki pendekar yang sangat kuat dan sombong. Zotong yang mendengar itu ia pun keluar dari tempat bersemedehnya, di mana seluruh kepalanya mengeluarkan cahaya berwarna biru, menandakan bahwa Zotong sudah tak sabar ingin bertemu dan mengajak bertarung orang itu. Dan hari ini adalah hari di mana pertandingan dimulai, di mana kedua kubu sudah berkumpul di atas arena. Pertandingan ini bukan saling adu bantai coy, tapi lihatlah nanti. Di sini Chozo mengajak kakak seniornya yang bernama Liu Long untuk merebut senjata es yang diambil oleh Lindung sebelumnya. Mereka sempat bersih tegang meminta Lindung agar mengembalikan senjata es milik Chozo. Namun keburu tetua di antara mereka datang. Hal itu menandakan pertandingan segera lagi akan dimulai. 坚持的时间最久，那便是最后的胜利者。还是快开启浮士塔吧。 Dan kakek Danshi pun membuka menara Ran dengan tongkat saktinya. Zip 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 zip. Cret. Dan menara pun berdiri kokoh di depan mereka. Sedikit saya jelaskan dulu aturan pertandingannya coy. Semua murid saling adu kecepatan untuk menjadi orang nomor 1 sampai ke puncak menara Ran ini. Murid siapa yang pertama sampai maka dialah yang menjadi juara. Di dalam menara ini nantinya mereka akan menemui kendala di setiap tingkatannya. Tingkatan tersebut akan mengetahui kekuatan setiap individu. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki maka semakin jauh melangkah. Yap, begitulah. Dan langsung saja kita mulai pertandingannya. Semuanya pun berlomba-lomba masuk ke dalam. Lain halnya dengan Lindung, ia masih terjebak di tingkat pertama. Ternyata dia sedang menyerap kekuatan yang ada di dalam menara ini. Setelah selesai, ia pun juga ikut masuk ke dalam. Sementara Zotong dan Zio berlomba untuk menjadi terdepan. Mereka sudah di tingkat ke-6. Terlihat Zio sudah mulai kewalahan melewati rintangan yang ada di sini. Lain halnya dengan Zotong, ia masih adem ayam, perlahan demi perlahan mendekati puncak. Sedangkan Chozo dan Liu Long masih kesulitan di lantai 5, di mana lantai 5 ini kekuatannya sudah mulai terasa bagi murid Han Yun. Mereka berdua sudah frustasi dan hanya bisa menunggu kedatangan Lindung. Tujuan mereka cukup jahat, yakni ingin membunuh juga mengambil senjata es yang ada di tangannya. Dan benar saja ketika Lindung ingin melanjutkan langkahnya, kakinya ditangkap oleh mereka menggunakan teknik jurus Spider-Man. Blek, Lindung pun terjatuh. Di sini Liu Long sekali lagi mengingatkan kepada Lindung agar mengembalikan senjata es milik Chozo. Liu Long dan Chozo pun bergantian menyerang Lindung. Chozo menggunakan piringan sakti, sementara Liu Long menggunakan pedang api merahnya. Sedangkan Lindung menahan serangan mereka menggunakan jarum Yuansu dan senjata esnya. Lindung sempat kewalahan melawan serangan mereka berdua, karena di mana Chozo dan Liu Long saling berhubungan menambah kekuatannya. Disinilah segel kekuatan Lindung kembali aktif, dan ia pun mengeluarkan jurus segel kehidupannya. Bahkan, kekuatan kedua musuhnya pun mampu Lindung serap. Serap. Atas hal ini, Lindung mengambil senjata milik mereka kemudian membajaknya untuk menyerahkan batu Yang Yuan. Pada akhirnya, Lindung melanjutkan perjalanannya untuk mengejar peserta lainnya yang sudah duluan berada di atas. 登上第6层的2位符师，其中1位必定是我。什么？5万阳元石？你怎么不去抢？别动！
Sementara kakek Dansi dan Han Yun mengawasi para muridnya lewat bayangan menara yang ada di depan mereka. Zotong dan Zio sudah berada di tingkat ke-6. Tinggal satu langkah lagi Zotong sampai ke tingkat ke-7. Sedangkan Zio kekuatannya sudah hampir habis. Sepertinya ia harus merelakan kemenangan untuk tim Han Yun untuk yang ketiga kali berturut-turut. Dan Zotong mampu menembus ke tingkatan ke-7. Sementara Zio harus jatuh ke dasar akibat tidak ada lagi tenaga untuk melanjutkan. Untung saja Lindung dengan waktu yang tepat datang menyelamatkannya. Kemudian Lindung juga berhasil menembus tingkatan ke-7. Sampai di sini hanya ada 2 orang yang mampu bertahan, yakni Zotong dari kota Tianhu dan Lindung dari kota Yan. 符石塔中不存在侥幸，以你2运符石的实力，能冲。此次倒是我看走眼了。 Kembali keluar menara, para tetua menyaksikan, namun mereka tidak mengetahui siapa orang tersebut yang mampu menembus tingkatan ke-7. Han Yun sangat yakin bahwa Zotong salah satunya, sedangkan kakek Dansi masih ragu. Apakah itu Zio muridnya atau Lindung? Tinggal satu tingkatan lagi, maka juara di pertandingan ini akan kita ketahui. Zotong masih memimpin setelah meninggalkan Lindung beberapa puluh meter di bawahnya. Kekuatan di tingkatan ini, auranya cukuplah kuat, di mana Lindung dan Zotong sangat kewalahan menghadapinya. Meski begitu, mereka berdua tetap terus melanjutkan langkahnya. Zotong sesekali menyerang Lindung dari atas, namun Lindung berhasil menghalau serangannya. Di sini Zotong mengakui bahwa Lindung adalah pendekar yang sangat super, di mana Lindung berhasil menghadapi rintangan dan serangan Zotong secara bersamaan. Tiba-tiba, mereka berdua diserang oleh kekuatan menara yang sesungguhnya. Akhirnya, di sini mereka saling tupang satu sama lain untuk menyelamatkan diri dari serangan menara ini. Di mana konon katanya sudah 100 tahun lamanya manusia tidak ada bisa menembus ke tingkatan 8. Terakhir kali hanya Zotong, itu pun hanya sampai tingkatan ke-7. Mereka berdua nekat untuk menembus tingkatan ke-8. Dan akhirnya, mereka pun tersetrum beberapa kali hingga jatuh. Akibat terkena serangan itu, Zotong mulai merasakan kekuatannya melemah, sehingga ia memutuskan untuk berkultivasi sejenak agar kekuatannya kembali utuh. Sedangkan Lindung terus melanjutkan dengan niat yang ditanamnya di dalam hati, yakni memenangkan pertandingan ini demi kakek Dansi. Bahkan naga api penghuni menara ini keluar, Lindung mau tidak mau harus menghadapinya. Akhirnya Lindung harus terbelenggu oleh cengkeramannya. Disinilah, lagi-lagi segel kehidupannya aktif, di mana Lindung mampu menyerap kekuatan yang keluar dari puncak menara ini. Dan PIM! Hal mustahil terjadi. Lindung orang pertama setelah 100 tahun lamanya yang mampu menembus ke tingkatan ke-8. Atas hal ini, kedua tetua tersebut sangat terkejut. Hari ini mereka semua menyaksikan salah satu murid yang masih belum mereka ketahui siapa orangnya itu, mampu menembus tingkatan ke-8. Sedangkan Lin Xingtian dan Lin Xiao mendapatkan surat, di mana keberadaan batu yang Yuan milik mereka sudah dicium semua orang. Hal ini tentunya akan memicu para penjahat untuk berdatangan mencuri batunya. Dan benar sekali, di luar rupanya ada orang yang menyelinap mendengarkan Dan benar sekali di luar rupanya ada yang menyelinap mendengarkan perkataan mereka berdua saat itu. Kembali ke dalam menara, Lindung mencoba berkultivasi dengan cahaya menara ini. Butuh waktu berjam-jam agar Lindung bisa mengolah formasi Ran yang ada di sini, coy. Sedangkan para peserta lainnya satu persatu turun dari menara. Chuzu dan Liolong, Zio satu persatu keluar. Dan terakhir Zotong, di mana Zotong yang awalnya diprediksi menjadi juara di pertandingan ini harus kalah dengan Lindong. Zotong berjanji tahun depan dia akan mengalahkan Lindong. Akhirnya Han Yun dan para muridnya pergi meninggalkan untuk kembali ke kota Tianho. Singkatnya, sampai malam hari akhirnya Lindung mampu menguasai formasi Ran tahap 3. Membuat kakek dan Zio juga merasakan auranya dari kejauhan. Nah, disinilah tiba-tiba Ran kehidupan yang baru saja ia kuasai, tiba-tiba terhisap oleh cahaya yang ada di dalam menara ini. Dan syup, Lindung juga ikut terhisap. Rupanya Lindung masuk ke dalam ruangan rahasia yang ada di menara ini. Di sini Lindung juga bertemu dengan Jushi Xiao Diao. Jushi kemudian menjelaskan apa-apa yang tidak diketahui oleh Lindung.
Di mana di sini adalah kumpulan juga tingkatan kekuatan Ron. Lindung sudah berada di jalur Ron terkuat di dunia. Artinya sedikit lagi Lindung berada di level tertinggi, alias menjadi orang terkuat di muka bumi ini. Di mana orang terkuat masih dipegang oleh Lin Langtian. Dialah orang yang mencabut kekuatan milik ayahnya waktu dulu, coy. Sementara kekuatannya di sini, lagi-lagi Lindung berhasil menyerapnya. Artinya Lindung sampai di sini sudah menjadi pendekar yang sangat kuat. Namun meski ia selalu berhasil menyerap kekuatan yang ada di depannya, Lindung masih berada di bawah level Ling Lantian. Apakah dia nantinya mampu mengalahkan Ling Lantian? Oke, lanjut terus. Setelah semuanya selesai, akhirnya Lindung kembali menemui kakek Dansi. Sementara tak jauh dari sana ada Lin Tan dan Xiao Yan. Lin Tan mengabarkan bahwa ayahnya diserang oleh Si Goi yang mencoba merebut batu Yang Yuan. Atas hal itu membuat Lindung pun kembali ke kediamannya. Sementara di kediaman Margalin, Si Goi sudah mendapatkan tubuh Lin Xiao, di mana ia mengancam akan membunuh Lin Xiao jika Margalin tidak memberikan batu Yang Yuan. Lin Xingtian yang melihat anaknya sudah tak berkotek, ia pun berniat memberikan batu Yang Yuan kepadanya. Setelah diberikan, Si Goi ini rupanya memang anjing. Ia tetap ingin membunuh Lin Xiao dengan pedang alucrotnya. Dan Lindung dengan tepat waktu datang menyelamatkan ayahnya. Karena melihat keluarganya dibombardir oleh Si Goi, Lindung pun marah dan perkelahian pun terjadi. Hanya menggunakan serangan Borkeong, Lindung berhasil melenyapkan Si Goi. Ya gitu doang kekuatan Si Goi, wajah doang sangar sekali ulti cret. Malam harinya, Lindung mendengar percakapan ayah dan kakeknya bahwa mereka berencana akan mengirim Lindung ke klan Tianyan yang berada di Gunung Pencakar Langit. Tak sempat selesai mendengar percakapan ayahnya itu, tiba-tiba Xiao Yan datang mengabarkan bahwa Lin Tan racunnya kambuh lagi. Di mana seluruh tubuh adiknya putih pucat kedinginan. Saat disinilah Joshi menampakkan dirinya. Joshi juga mengatakan bahwa tubuh Lin Tan beroperasi untuk menjadi lebih kuat lagi. Di mana penyakit ini adalah penyakit langka. Jika nantinya berhasil disembuhkan, maka Lin Tan akan menjadi pendekar yang sangat kuat. Di mana obat yang bernama YNS, yakni obat untuk kesembuhan penyakit yang diderita oleh Lin Tan cukup terbilang langka ya. Lindung pun kemudian mendatangi Xuanzu menanyakan obat yang dikatakan oleh Joshi. Xuanzu mengatakan obat YNS kemungkinan hanya terdapat di Tianyan. Selain itu, Xuanzu juga memberikan buah iblis merah kepada Lindung. Dengan buah tersebut akan mampu meningkatkan kekuatannya. Singkatnya, klan dari Gunung Tianyan yang dikomandai oleh Tante Lin datang ke kediaman Margalin. Selain itu, ada juga Lin Chen yang menantang para prajurit yang ada di sana. Lindung yang melihat kesombongan Lin Chen, ia pun menghampiri dan langsung menggeprek wajahnya. Atas perbuatan Lindung, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua, di mana Tante Lin menyaksikan secara langsung. Tanpa ada halangan dan rintangan, Lindung mampu menang mudah terhadap Lin Chen. Tante Lin yang melihat kekuatan Lindung, ia pun berencana akan membawa Lindung ikut dengan klannya, yakni membawanya ke Gunung Pencakar Langit yang ada di Tianyan. Hal tersebut sangat pas sekali dengan tujuan Lindung untuk mencari obat YNS untuk adiknya. Singkatnya, mereka pun on the way menuju Tianyan. Saat malam hari, tepatnya di tempat peristirahatan, mereka diserang oleh penjahat yang ingin merampas harta mereka. Di sini kita akan melihat kekuatan Tante Lin. Begitupun Lindung juga mampu menghadapi pemimpin bandit tersebut. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke Tianyan. Nah, disinilah Lindung melihat kembali Ling Langtian dan para pendekar lainnya setelah puluhan tahun tak bertemu. Di episode selanjutnya coy, kalian akan tahu siapa-siapa saja pendekar hebat ini. Tentunya bukan Atta atau Raffi Ahmad. Di mana kekuatan mereka mampu membuka segel yang menghalangi jalannya. Sedangkan Lindung setiap ia melihat wajah Ling Langtian, selalu saja terbesit dendam di dada. Di video kali ini, kita diperlihatkan 4 kesatria yang konon katanya mereka adalah orang terkuat di muka bumi ini. Mereka bernama, yang cewek pacar Mimin nih, seleketep, wah. Namanya Ling Qingzu, yang memakai jubah biru awan namanya King Mu, yang memakai jubah hitam namanya Wang Yan. Dan terakhir, dialah nantinya yang akan menjadi musuh Lindung. Siapa lagi kalau bukan Ling Lang? Iya, Tian. Ling Langtian. Saat itu 4 kesatria ini membuka segel kehidupan. Setelah segel terbuka, semuanya pun on the way dengan tujuan untuk mencari kekuatan Nirvana.
Di dalam kuil kuno inilah mereka nantinya akan menemukan benda-benda sakti peninggalan leluhur mereka yang tentunya benda yang bernama Nirvana juga ada di dalam ini coy. Jika ingin mendapatkannya mereka nantinya saling adu kekuatan. Lindung saat di dalam menemukan patung berukuran jumbo. Kekuatan mental patung tersebut sudah Lindung mulai rasakan. Set. 想必这就是古墓主人的雕像吧。 Betapa mengerikannya di dalam kuil ini. Semua orang kemudian saling adu kecepatan untuk mencari benda yang namanya Nirvana. Lindung mendapatkan saran dari Josie untuk memilih jalan pintas. Bro, pilih jalan lain aja. Biarin mereka jalan sana. Kita jalan sini aja, siapa tahu ketemu Amanda Manopo ya kan? Sekalian bisa foto bareng dia. Asik, kata Josie kepada Lindung. Dan Lindung pun menuruti arahan dari Josie untuk memilih jalan pintas. Dengan indera penciumannya yang kuat, Josie menemukan tempat rahasia di kuil ini. Namanya juga Lindung. Ia melakukan sesuatu tanpa memikirkan hal ke depannya. Dan Lindung membelai gerbang yang ada di depannya. Cret, kesetrum kan? Bro, jangan dipegang, coba gunakan kekuatanmu untuk membuka tempat ini. Oh iya ya, kata jawab Lindung. Akhirnya Lindung menggunakan teknik brutal tapi sedikit santuy. Nih lihat nih. Cup. Lindung berhasil membuka gerbang ini. Lindung saat di dalam seperti mendapatkan durian runtuh coy. Di mana pil Yuan yang 10 kali lipat harganya dari batu yang Yuan berhamburan ke sana kemari. Dengan lahapnya, Lindung mengambil semua pil Yuan menggunakan tas ajaibnya. Twing! Saking senangnya, Josie digeplek-geplek oleh Lindung. Jagi juk suara kuda berlarian asik. 听你的果然没错，这次来的太值了。我闻到的明明不是这个味道。 Begitupun Josie menemukan kekuatan roh iblis di dalam sini. Bersama Xiaoyan, mereka melahap roh tersebut. Meski Josie sempat marah kepada Xiaoyan karena dia memakan jatahnya. Woi harimau bodoh, itu punyaku jangan dimakan. Alah tupai, gua juga inginkan benda ini. Balas Xiaoyan memasang muka sangarnya. Rrrr. Dan Josie juga tak ingin kalah. Dia mengaum sejadi-jadinya. Meski aroma bau mulutnya, gak kebayang coy, sangat bau. Karena terlalu ribut, keberadaan mereka tercium oleh peserta lainnya. Lindung mencoba menahan gerbang ini dengan kekuatannya. Karena di luar banyak, Lindung tak mampu lagi menahannya. Dan mereka pun memilih lari. Nah, disinilah Josie dengan brutal membom mereka dengan 2 buah roh iblis. Jedar! Dan peserta lainnya pun mati. Ngeri kali cok. Sementara Tante Lin, Len Chen, dan yang lainnya menemukan Wang Fan beserta pasukannya sudah duluan menemukan benda sakti tak bertuan. By the way, Wang Fan ini adalah saudara dari Wang Yan. Iya coy, Wang Yan, salah satu kesatria berempat di awal film tadi, ingat kan? Di sini mereka akhirnya memutuskan untuk membuka segelnya bersama-sama. Nantinya, kedua kubu ini akan bagi hasil. Tapi Wang Fan memiliki rencana lain. Kakak, kamu yakin mau bagi hasil? Ya enggak lah, udah diam aja mulut kau bau, kata Wang Fan kepada bawahannya. Sementara Lindung juga berhasil sampai ke tempat ini. Josie setelah melihat benda tak bertuan tersebut, ia menyarankan agar Lindung mengambil tombak yang ada di sana. Akhirnya Lindung juga ikut berpartisipasi mengeluarkan benda dari segelnya. Setelah cukup lama, akhirnya benda sakti tersebut keluar dari segelnya. Dan mereka pun saling merebutkan. Di mana Lindung dengan kekuatannya mencoba mengambil tombak tersebut. Begitupun dengan Wang Fan, ia juga memilih untuk mengambil tombak itu coy. Wang Fan menyuruh bawahnya untuk menyerang Lindung karena mereka juga sama-sama inginkan tombak sakti tersebut. Dan Lindung melanjutkan perburuannya. Setelah hampir dapat, ia merasakan oleng. Ternyata itu olah dari Wang Fan yang menyerangnya dari bawah. Meski begitu, Lindung tetap terus mengejar tombak sakti tersebut. Pada akhirnya, Lindung mendapatkan dan menandai tombak tersebut dengan darahnya. Artinya, Lindung sah menjadi pemilik tombak tak bertuan ini. Wang Fan tak terima tombak tersebut jatuh kepada Lindung. Mereka sempat bersitegang satu sama lain. Wang Fan rupanya bukanlah tandingan Lindung. Kekuatannya tak mampu membuat Lindung oleng, apalagi kalah.
Hingga akhirnya Tante Lin datang untuk menghentikan pertarungan ini, di mana Tante Lin juga mendapatkan pedang tak bertuan yang ada di sini coy. Akhirnya Wang Fan dan yang lainnya pergi. Begitupun Lindung memilih pergi dan berpisah dengan Tante Lin untuk mendapatkan Nirvana, inti kekuatan yang ada di sini. Sebelum mencari Nirvana, Lindung memutuskan untuk mencari YNS. Yap, YNS untuk kesembuhan adiknya kelak coy. Saat di pencarian YNS, Lindung terjebak di labirin, di mana labirin ini semakin kesini semakin menyempit. Untung saja ada Josie yang selalu bisa diandalkan. Oke Lindung, terobos aja ya kan, katanya Josie terhadap Lindung. Oke lah kalau begitu, jawab Lindung. 你有什么办法出去？真的出来了！ Dan akhirnya mereka terjatuh ke tempat antah berantah, di mana tempat ini dipenuhi dengan bangkai robot yang sudah hancur. 干掉一个元丹境大圆满，那也是轻。这些都是下等。地上也有，好像都被打残了。 Setelah cukup lama mereka melihat-lihat keadaan ini, akhirnya Lindung mencampakkan robot ini. Dan akhirnya juga mereka menemukan benda yang mereka cari, yakni YNS. 人呢？哎，那是 Lindung menggunakan kekuatannya untuk mengambil benda YNS ini. Namun sial, robot yang mereka campakkan sebelumnya bangkit, lalu menyerang Lindung. Kekuatan robot ini sungguh luar biasa coy. Tongkat sakti tak mampu menembus kulitnya. Ya iyalah namanya juga robot ya kan. Lindung pun mau tidak mau harus meladaninya. 好快的速度！ Sampai di mana Lindung menemukan kelemahan sang robot ini, yakni di belakang kepalanya ada bertulisan huruf Cina kuno. Menggunakan segel kehidupan dan jarum sakti, Lindung mampu mengalahkan robot ini. Akhirnya Lindung, tanpa ada halangan dan rintangan, ia berhasil mendapatkan YNS dengan gaya paling santuy. Sup. Sesaat mau pergi meninggalkan tempat ini, tiba-tiba robot lainnya dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari robot sebelumnya muncul. Eits, robot ini bukan menyerang Lindung, melainkan robot ini masih belum berfungsi coy. Artinya Lindung harus menggunakan pil Yuan agar bisa menghidupkannya. Dengan ini Lindung sudah cukup banyak mendapatkan benda kuno peninggalan leluhur sebelumnya. Yes, Lindung sedikit demi sedikit sudah berhasil mendapatkan benda-benda penting di tempat ini. Tinggal mendapatkan benda Nirvana lagi agar Lindung menjadi kesatria yang kuat dan hebat. Selanjutnya Lindung melanjutkan petualangannya. Mereka terjebak di lahar Vanas. Lindung mulai kebingungan. Langkah apa yang harus ia pilih agar bisa keluar dari tempat ini? Dan lagi, Josie memerintahkan Lindung agar menyeberangi lahar ini menggunakan bantuan batu yang ada di sana. Tanpa pikir panjang lagi, Lindung menuruti perintah Josie. Dan Lindung sudah berada di atas batu, di mana di bawahnya dipenuhi dengan lahar Vanas. Nah, saat di perjalanan, Lindung diserang oleh penghuni tempat ini, yakni ular api. Lindung sempat kewalahan menghadapinya, karena di mana ular ini seperti tak ada habis-habisnya. Hah? 不会吧？ Menggunakan tongkat sakti, Lindung berhasil mengalahkan ular tersebut. Meski pada dasarnya, Lindung belum sempurna menguasai ilmu tongkat ini coy. Entah apa yang merasuki Lindung, ia merasakan bahwa ada sesuatu di bawah lahar ini. Karena di mana ular yang menyerang mereka tak ada habis-habisnya. Akhirnya, Lindung memutuskan untuk terjun bebas ke dalam lahar ini coy. Jangan bodoh Lindung, kamu akan lenyap jika terjun ke dalam lahar ini. Tenang saja Jos, aku tak akan mati sebelum membalas dendam ayahku terhadap Ling Langtian. Balas Lindung kepada Josie. Dan Lindung tanpa ada rasa panas, apalagi cemburu, ia menyelam ke dasar lahar ini coy. Di mana dari bawah Lindung melihat Ling Langtian dan lainnya masih kewalahan menghadapi ular api penghuni tempat ini. 涅槃星到底在哪儿？这些没完没了的火龙。
Nah, kemudian Lindung menemukan kuil di dasar lahar ini coy. Ia yakin Nirvana pasti berada di dalam sana. Akhirnya Lindung masuk ke dalam kuil itu. Trut. 这里不是你能来的地方。这便是传说中的涅槃仙。Lindung pada akhirnya berhasil masuk ke dalam kuil yang ada di dasar lahar ini. Di sini ia bertemu dengan pacar saya coy. Yap, dialah Linking. Rupanya Lindung juga jatuh hati pada pandangan pertama. Kena mental gue coy. Dengan lembutnya, Lindung mempersilahkan Linking untuk mengambil Nirvana yang sebelumnya jadi rebutan. By the way, Linking ini bukanlah wanita sembarangan. Kekuatannya 11-12 dengan Ling Langtian. Misalkan kekuatan mereka diadu, ya tentu level Lindung masih jauh berada di bawahnya. Lindung hanya mengintip Linking yang sedang menyerap kekuatan Nirvana. Meski kekuatan Linking begitu kuat coy, tubuhnya masih belum mampu menyerap Nirvana ini. Dimana konon katanya, jika ingin mengambil Nirvana ini, harus dilakukan oleh sepasang kekasih. Alhasil Linking kesusahan menahan beban kekuatan Nirvana tersebut. Bahkan atas ulahnya tersebut, penghuni tempat ini keluar. Sekali lagi Linking yang kekuatannya di atas rata-rata tak berkutik di tangan penghuni tempat ini. Untung saja Lindung yang sudah jatuh hati kepada Linking memohon ampun agar orang tersebut menghentikan perbuatannya. Dan Lindung mengatakan kepada orang tersebut, "Sabar bro, Linking adalah kekasihku. Prikitiu, uhuy," ucap Lindung kepada penghuni tersebut. Mendengar itu akhirnya penjaga ini melepaskan dan ia menemukan orang yang pas untuk mendapatkan Nirvana itu, yakni Lindung dan Linking. Tapi di sini saya masih belum yakin coy, Lindung apakah mendapatkan Nirvana atau tidak. Yang saya yakini hanya Linking mendapatkan Nirvana ini. Oke, lanjut. Di sini Lindung juga mendapatkan kekuatan tombak asli ini berkat pemberian penghuni tempat ini coy. Dan pada akhirnya Lindung di sini berhasil merenggut keperawanan Linking. Asik sekali. Rupanya Linking menyerahkan keperawanannya kepada Lindung didasari tanpa kesadaran. Setelah cerot dan barulah Linking menyadari bahwa perawannya sudah direnggut oleh Lindung. Hal itu tentunya menambah kemarahannya sehingga Lindung ingin dibunuhnya coy. Nah, salah terus. Lindung hampir saja mati. Untung saja Ling Langtian dan dua temannya datang. Mereka pun memberi selamat kepada Linking karena telah berhasil mendapatkan Nirvana di tempat ini. Sementara Linking agar kejadian sebelumnya tidak diketahui mereka, ia pun beranjak pergi membawa Lindung ke arah luar. Nah, lagi-lagi masalah tak pernah habisnya. Wang Fan dan Tante Lin juga sampai ke tempat ini. Di sini Wang Fan mengadu kepada Wang Yan bahwa Lindung telah menyerangnya, juga merembut tongkat sakti dari tangannya. Tentu saja ini sebuah kebohongan yang diucapkan Wang Fan. 都得拱手相让，把东西交给你们王家才是正理。你抢了我王氏宗族的灵宝。 Wang Yan yang mendengar cerita dari Wang Fan, ia pun langsung menyerang Lindung. Betapa mengerikannya kekuatan Wang Yan coy. Untung saja Tante Lin menceritakan tentang sebenarnya apa yang terjadi. Bahwa Wang Fan berbohong, sedangkan tongkat sakti itu sebuah benda tak bertuan. Dan Lindung memang benar mendapatkan secara fair. Masalah seakan tak ada habisnya. Lin Langtian meski sesama berasal dari Margalin, ia malah memerintahkan Lindung untuk menuruti apa katanya. Saat itu Lin Langtian menyuruh Lindung untuk meminta maaf kepada Wang Fan. Amit-amit meminta maaf sama dia, ujar Lindung menjawab perintah Lin Langtian. Akibat tidak mematuhi perintahnya, Lin Langtian memberikan dua pilihan. Meminta maaf atau memilih melewati rintangan yang diberikan oleh Lin Langtian. Lindung dengan yakinnya memilih menghadapi rintangan yang diberikan Lin Langtian daripada meminta maaf kepada Wang Fan. Yakni melewati cakra dari tangan dewa yang dikeluarkan Lin Langtian, di mana Lindung harus melewati dengan sepenuh tenaganya. By the way, kekuatan cakra tangan dewa tersebut auranya sangatlah besar. Lindung harus jatuh bangun, bahkan ia harus mengeluarkan darah dari mulutnya.
Setelah cukup lama, Lindung seakan-akan mendapatkan kekuatan super, di mana ia mengingat ucapan dari keluarganya. Sedangkan Lindung juga berjanji akan pulang membawakan YNS untuk kesembuhan adiknya. 爷爷爹，爷爷您就放心吧。以动儿的天赋，2年后我保证绝对没有再发寒毒，而且我也在修炼。 Berkat ingatan itulah membuat Lindung berhasil melewati rintangan yang begitu sukar ini coy. Dengan tongkatnya, ia mampu menginjakkan kakinya keluar. Sementara mereka yang melihat kekuatan Lindung terwah-wah. Anak ini tak bisa dianggap remeh, ujar salah satu dari mereka. Singkatnya, Lindung kemudian berkultivasi di sebuah bukit untuk mengembalikan kekuatannya. 哎呀，蠢货，别晃来晃去的，看得掉爷心烦。不能倒在这里。 Nah, disinilah tiba-tiba cahaya dari langit mengarah kepada mereka. Dan terjadilah ledakan yang begitu dahsyat. Rupanya semua ini olah dari Wang Yan yang masih tak terima atas kelakuannya saat di dalam kuil sebelumnya. Di sini, Wang Yan bersumpah akan membunuh Lindung. Mau tidak mau, Lindung harus meladeni Wang Yan, si manusia sombong ini. Di mana Wang Yan menggunakan kekuatan naga emas, sedangkan Lindung menggunakan ikan. EKZ, ikan versus naga. Ya pastilah naga milik Wang Yan memenangkannya coy. 鱼鳞戟。 Nah, disinilah Lindung kemudian mengeluarkan kekuatannya lagi. Kali ini bukan seekor ikan, melainkan seekor ular pitun. Di mana ular pitun tersebut keluar dari tongkat saktinya. Tria! Sehingga pertarungan di atas langit menjadi ideal. Konon katanya tidak ada seorang pun yang mampu menahan jurus Wang Yan tersebut. Tapi, hal mengejutkan terjadi. Berkat kekuatan yang diberikan pemilik kuil sebelumnya, melalui sebuah tongkat inilah, Lindung mampu menghalau serangan dari Wang Yan. Luar biasa. Wang Yan kemudian menyerang Lindung menggunakan tusukan dari senjatanya. Dan, robot yang didapatkan di kuil muncul. Serangan Wang Yan mampu dipatahkannya. Bahkan, Wang Yan mendapatkan pukulan dari robot tersebut. Jedar! Wang Yan terpental. Akibat pukulan sang robot tersebut membuat Wang Yan tak berkutik lagi. Kini giliran Lindung yang akan membunuhnya. Wang Yan kemudian menyebut nama seseorang. Jokowi! Kata Wang Yan berteriak. Dan keluarlah pria tua menggunakan topi layaknya seperti Liu Kang. Ya, sebut saja namanya Liu Kang coy. Di mana kekuatan Liu Kang ini begitu dahsyat. Bahkan boneka milik Lindung harus hancur atas serangannya. Melihat kekuatan musuhnya yang begitu kuat, Lindung memilih untuk lari menyelamatkan diri. Namun keburu serangan dari Liu Kang hampir sampai ke tubuhnya. Disinilah ia menggunakan kekuatan Jusi untuk menghalaunya. 老夫不会让你活着出去的。宰了这小子！别太指望我，这一击。Liu Kang kemudian sekali lagi menyerangnya. Dan Ling King datang menyelamatkan Lindung. Di sini Lindung dibawa Ling King ke suatu tempat. Ling King menganggap bahwa kejadian sebelumnya anggap saja suatu kecelakaan coy. Bro, maaf, aku nggak mencintaimu. Lagian kemampuanmu itu masih jauh di bawahku. Kita tak sepadan, ucap Ling King. Tetapi, aku terlanjur mencintaimu. Dan aku berjanji akan menjadi orang terkuat di muka bumi ini, jawab Lindung. Jedar! Pukulan telak mengenai Lindung, menandakan betapa kuatnya Ling King ini. Di sini mereka berdua saling mengucapkan janji, di mana 2 tahun kelak akan ada pertarungan di sebuah arena. Jika Lindung berhasil memenangkannya, maka dia berhak untuk menjadi suaminya di kemudian hari, coy. Oke, kita tunggu aja nantinya apakah Lindung berhasil mendapatkan hati Ling King atau Mimin yang duluan mendapatkan hatinya. Asik ya kan? Singkatnya, Lindung kembali ke kota Yan membawakan YNS untuk adiknya. Di sini Lindung berhasil mengeluarkan virus yang ada di dalam tubuh adiknya itu. 轻则重伤，重则当。 Di mana Lindung mengurungnya dengan kekuatan api yang ia miliki. Dan terakhir ditutup dengan kekuatan Lintan. Di mana Lintan berhasil membunuh virus tersebut dengan mengusir untuk selama-lamanya.
Berkat YNS yang masuk ke dalam tubuhnya, kekuatannya hampir menandingi kekuatan Lindung. Atas hal ini, Lindung tak khawatir lagi atas serangan dari musuh-musuh yang menginginkan batu Yang Yuan. Jika nantinya kelak, ia meninggalkan kota Yan. Sementara film diakhiri dengan tatapan Lindung ke arah langit, bahwa ia pasti akan menjadi orang terkuat di dunia. Tentunya mendapatkan Hanti Linking dan mengalahkan Lin Lang Dian. Dan film pun tamat.